Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Nah, dengan mata pelajaran sarana prasarana kantor, kita akan mengetahui jenis, fungsi, dan pengelolaan kantor ya, anak-anak. Iya Ibu. Oke. Ada yang tahu nggak perbedaan sarana dan prasarana? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tadi malam sudah belajar atau belum, Ros? Tiana? Sudah. Tidak baca RPS. Enggak baca. Belajar Ibu. Belajar apa, Ros Tiana? Belajar salah matkul saya Ibu yang saya pelajari kearsipan Ibu. Berarti kamu di ini ya, pelajari ya. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama ada mengetahui pengertian sarana prasarana dan perbedaannya. Yang kedua, jenis-jenis sarana kantor. Yang ketiga, jenis-jenis prasarana kantor. Yang keempat, fungsi sarana dan prasarana kantor. Yang kelima, ada pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Yang keenam, ada contoh pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Oke, yang pertama itu sarana dan apa itu sarana dan prasarana? Coba dibaca jika sarana prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana adalah sesuatu yang secara langsung menunjang kegiatan operasional kantor. Contohnya komputer, meja, kursi, dan mesin fotokopi. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang kegiatan operasional kantor. Contohnya ada video, ruangan, listrik, air, dan jaringan internet. Nah, itu tadi pengertian sarana dan prasarana ya, anak-anak. Nah, ini ada perbedaan utamanya. Perbedaannya adalah sarana lebih bersifat tangible atau berwujud dan habis pakai, sedangkan prasarana lebih bersifat intangible atau tidak berwujud dan tahan lama. Ada yang ditanyakan? Sarana itu apa? Sarana itu kegiatan operasional kantor. Seperti apa? Ya, betul banget. Selanjutnya ada jenis-jenis sarana kantor. Jenis-jenisnya ada 5. Apa aja? Ada 5. Apa aja? Ayo. Perabotan kantor. Nah, perabotan kantor ini kayak meja, kursi, lemari arsip, rak, kabinet. Terus yang kedua apa? Peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini kayak komputer, printer, scanner, mesin fotokopi, proyektor, dan telepon. Yang ketiga ada perlengkapan kantor seperti alat tulis kantor, kertas, amplop, stapler, paperclip. Yang keempat ada apa? Mesin kantor. Nah, mesin kantor. Mesin kantor ini kayak mesin absensi, mesin penghancur kertas, mesin laminating, gitu. Yang terakhir ada interior kantor. Interior kantor ini seperti hiasan dinding, tanaman, lampu,
pengertian yang mana? Iya Ibu. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis prasarana kantor. Jenis-jenisnya ada 6. Coba dibaca Dwi. Jenis prasarana kantor yang pertama ada atau kegiatan kantor seperti lokasi, desain, tata ruang, dan keamanan. Yang kedua ada ruangan kantor seperti ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, resepsionis, toilet, dan musola. Yang ketiga ada jaringan listrik seperti sumber daya, instalasi, kapasitas, dan perawatan. Yang keempat ada jaringan air seperti sumber air bersih, saluran pembuangan, dan kebersihan. Yang kelima ada jaringan komunikasi seperti telepon, internet, dan wifi. Yang keenam ada sistem keamanan seperti CCTV, alat, sistem tata udara seperti AC dan ventilasi. Oh ya, ada 7 ya. Ada 7 ini. Nah, itu tadi ada jenis-jenis prasarana. Bedanya prasarana sama sarana udah paham kan? Udah Ibu. Selanjutnya ada fungsi sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada mendukung produktivitas. Nah, ini tuh seperti menyediakan alat dan fasilitas yang memadai untuk bekerja secara efisien. Yang kedua adalah menciptakan kenyamanan. Menciptakan kenyamanan ini seperti lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Yang ketiga ada menjaga keamanan. Ini seperti melindungi aset kantor dan data penting dari risiko kehilangan atau kerusakan. Yang keempat ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, ini tuh biasanya kantor yang profesional memberikan kesan positif kepada klien dan mitra bisnis. Yang kelima ada memenuhi kebutuhan karyawan, seperti menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar karyawan, misalnya toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang kelima ada pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, ada yang tahu nggak cara mengelola sarana dan prasarana? Gak ada yang tahu? Gak ada Ibu. Nggak tahu? Belum tahu Ibu. Cara mengelola sarana dan prasarana itu yang pertama mengelola sarana perencanaan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini seperti menentukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam berdasarkan jenis dan skala kegiatan kantor. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan ini seperti memilih dan membeli sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai anggaran. Yang ketiga ada inventarisasi. Ada yang tahu nggak inventarisasi itu apa? Gak tahu Ibu. Belum. Mencatat, seperti mencatat. Ya, benar. Inventarisasi itu seperti mencatat dan mendata seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki kantor. Yang keempat ada penyimpanan. Nah, penyimpanan itu seperti menyimpan sarana dan prasarana di tempat yang aman dan teratur. Yang kelima itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu seperti melakukan perawatan rutin dan perbaikan agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Dan terakhir ada penghapusan. Penghapusan ini seperti apa? Menyingkirkan sarana dan prasarana yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi Bu. Ya, benar. Menyingkirkan sarana dan prasarana yang sudah rusak atau tidak terpakai. Contoh mengelola sarana dan prasarana.
seperti membuat jadwal pemeliharaan rutin AC, melakukan backup data secara berkala, mengganti peralatan kantor yang sudah usang, menyediakan tempat sampah yang memadai, memastikan ketersediaan ATK, dan membuat SOP penggunaan fasilitas kantor. Ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Ibu. Belum. Oke, selanjutnya ada mengapa sih sarana dan prasarana kantor itu sangat penting? Nah, ada 5 alasan sarana prasarana kantor itu sangat penting. Yang pertama adalah landasan operasional. Tanpa sarana dan prasarana, kegiatan kantor tidak dapat berjalan. Nah, terus sekali ya, seperti landasan operasional. Seperti landasan operasional itu kayak tanpa sarana dan prasarana, kegiatan kantor tidak dapat berjalan. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu seperti aset yang bernilai dan mendukung keberlangsungan bisnis. Yang ketiga ada faktor penentu produktivitas. Faktor penentu produktivitas itu seperti kualitas sarana dan prasarana berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Yang keempat ada cerminan citra perusahaan. Seperti kantor yang baik mencerminkan profesional dan keseriusan bisnis. Yang terakhir ada kesejahteraan karyawan. Itu seperti fasilitas yang memadai, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan untuk kenapa sih sarana dan prasarana kantor itu sangat penting? Ada yang ditanyakan nggak? Kamu itu tugas aja. Iya. Sebentar. Gua ambil yang sebentar. Tugasnya Dana selama sebentar ini diambil dulu. Iya, Ibu.
Ya. Tugasnya satu-satu dari masing-masing dari kalian itu harus memilih satu topik yang akan ibu tentukan. Tidak ada ini ya. Tidak. Oh iya. Oke, tugasnya ini. Kalian pilih satu dari empat ini. Yang pertama ada spesifikasi dan harga. Yang kedua ada simbol dana. Yang ketiga adalah langkah perawatan harian. Yang keempat ada kriteria penghapusan. Oke, pilih salah satu. Saya ibu. Apa? Nomor 4, kriteria penghapus. Oke, nomor 4 Rasdiana. Ya, Apa? dana. Apa? Simbol dana. Ini simbol dana. Ayo kurang dua lagi nih, nomor 1 sama nomor 3. Siapa yang mau? Aku yang nomor 3, Bu. Oke, Natasha nomor 3. Kalian nomor 1 siapa? Joshua. Oke, Joshua ya. Silakan dikerjakan. Tugasmu udah tuh, Jos. Yang ini ya, iya. Belum. Jangan, Jos.
Ibu kasih 15 menit loh, cepetan. Iya, Ibu. Menit lagi ya. Iya, Ibu. Yang belakang udah? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah ya? Oke. Yang depan ini belum? Belum, Ibu.
Oke, sudah selesai anak-anak. Lagi dikit Bu. Yuk, yang pertama, yuk siapa itu lagi? Spesifikasi dan harga. Ayo, maju. Jos. Dipresentasikan hasil jawabannya. Jawabannya Diperhatikan ya yang depan. Iya. jawabannya tentukan dimensi panjang lebar tinggi, bukan material. Misalnya kayu solid, MDF, metal. Kali 2 sampai 3 contoh produk serupa dari website pengelolaan atau supplier. Catat harga dari masing-masing contoh. Jawabannya item meja kerja karyawan, spesifikasinya dimensinya 120 cm, karyawan panjangnya dan lebarnya 60 cm dan tingginya 75 cm. Materialnya top table MDF, PVC, KPL, kaki meja metal, powder, coating. Produk dan harga toko A meja kerja minimalis XYZ 850.000 toko B meja kantor modern ABC 973, toko C meja kerja simpel 750.000 rupiah. Nah, itu tadi spesifikasi meja ya. Sebentar Ibu.
Sebentar. Jadi saya akan menjawab dari tugas simbol dana, yaitu pilih 3 item sarana dari daftar inventaris kelompok, misalnya kursi, komputer, lemari arsip, dan buatlah simbol sederhana untuk masing-masing item tersebut yang akan digunakan pada dana kesempatan. Nah, fokus tersebut yang pertama ada buatlah simbol yang mudah dikenali dan dibedakan. Yang kedua, berikan keterangan singkat untuk setiap simbol. Nah, contohnya seperti meja kerja, itu simbolnya kotak dengan garis silang di tengah. Yang kedua ada kursi, simbolnya lingkaran dengan huruf K di tengah. Dan yang terakhir lemari arsip, simbolnya persegi panjang dengan garis-garis vertikal. Sudah itu. Oke, sekarang kembali. Ibu, ayah. Oh ya, boleh. Cepat kembali ya. Iya. Yang ketiga, langkah perawatan harian. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, makan maju. Oke, saya di sini akan menjawab langkah perawatan harian. Langkah ini praktis dan bisa dilakukan oleh setiap pengguna. Tujuannya untuk menjaga kebersihan dan fungsi dasar. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama bersihkan debu pada bagian luar printer dengan lap kering. Yang kedua, pastikan tidak ada kertas yang tersangkut di tray atau output. Yang ketiga, matikan printer jika tidak digunakan dalam waktu lama. Yang keempat, periksa ketersediaan kertas. Yang kelima, kosongkan tempat pembuangan jika penuh. Sudah, Ibu, itu jawaban dari saya. Oke, makasih Natasha. Iya, Selanjutnya yang keempat kriteria penghapusan saya ini. Silakan maju. Iya, Ibu, bentar. Kriteria penghapusan lebih fokus ke komputer. Yang kriteria penghapusan ada 3. Yang pertama usia. Komputer sudah berusia lebih dari 5 tahun sudah tidak bisa bekerja lebih bagus lagi dan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Terus yang kedua ada kondisi fisik. Kondisi fisik mengalami kerusakan hardware berat yang tidak ekonomis untuk diperbaiki, itu juga sudah tidak bisa dipakai. Terus ada fungsi tidak lagi mampu menjalankan software yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Sudah itu untuk jawabannya. Oke, terima kasih Rostiana. Silakan kembali ke ilmu berikutnya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, itu tadi contoh penggunaan sarana dan prasarana ya anak-anak. Iya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pengertian sarana prasarana kantor. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ya itu. Nggak ada yang tanya? Saya mau tanya. Apa? Ini apa Mas dia? Mengenai penyimpanan Ibu. Penghapusan. Kenapa minat penghapusan? Gimana cara menghapusnya? Kan selama 5 tahun itu komputernya sudah tidak bisa digunakan, itu seperti apa ya Ibu?
Kriteria penghapusan itu seperti kalau ini apapun sarana dan prasarana di kantor itu melebihi waktu yang ditentukan seperti 10 tahun kan. Nah, seperti waktu yang ditentukan kayak 10 tahun kan. 10 tahun kan itu waktunya udah lama. Nah, udah lama tapi ini kayak kan udah lama berarti kan nggak bisa dipakai kan. Nah, daripada ada apa-apa lebih baik diganti. Baik Ibu. Nah, itu ya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Yang ditanyakan lagi nggak? Sudah tidak ada. Sudah ada Ibu. Oke. Ibu tanya ya. Ya. Perbedaan sarana prasarana itu apa sih? Angkat tangan yang bisa. Saya Bu, Apa itu? perbedaannya sarana lebih bersifat terwujud dan habis pakai, sedangkan prasarana lebih bersifat tidak terwujud dan tahan lama. Nah, iya. Kayak gitu perbedaannya. Perbedaan sarana itu contohnya komputer, meja, kursi, mesin fotokopi. Nah, kalau prasarana itu seperti gedung, ruangan, listrik, air, dan jaringan internet. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Oke, jika apa? Sarana dan prasarana kantor merupakan aset vital yang memiliki peran krusial dalam menunjang kelancaran operasional, produktivitas dan efisiensi kerja setiap organisasi. Pengalaman mendalam mengenai jenis-jenis sarana seperti perabot, peralatan, perlengkapan, mesin, dan interior kantor, dan prasarana seperti gedung, ruangan, jaringan listrik, air, komunikasi, sistem keamanan, dan tata udara menjadi landasan penting. Fungsi utama dari sarana dan prasarana ini tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif, serta peningkatan tingkat operasional perusahaan. ya, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Jika Ibu. Oke, terakhir sudah ya? Sudah ya, Ibu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, Ibu absen. Cika, hadir Ibu. Natasha, hadir Bu. Dwi Agustin, hadir Ibu. Rostiana, hadir Ibu. Joshua, ini ada yang nggak hadir? Ada Ibu. 3 anak. Siapa? Yuda, Kordi, sama Anin. Amin. Yuda kenapa? Sakit katanya. Sakit. Ada suratnya. Waduh, kurang tahu. Kayak tadi nyusul juga. Oh, nyusul. Oke. Easy. Foni kemana? Poni kurang tahu Ibu. Katanya itu ada acara keluarga Bu. Apa ya? Iya. Iya. Nggak ada izin ini. Anin masih sakit Ibu, udah 2 minggu. Anin, Iya, udah 2 minggu. sudah kalian? Sudah kalian jenguk? Belum. Belum Ibu, belum sempat. Belum sempat. Ini kok nggak ada yang beri.
kok belum dijemputin? Belum. udah dijemput. Ush, dijemput aja kayak kamera. Ini sakit. Oke, Anin sakit ya. Ya, Ibu. Ya anak-anak, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Ibu cukupkan. Siapa yang mau memimpin doa? Itu Ros. Natasha ya coba, Natasha. Loh, kok ketawa sih? Silakan teman. Doa Natasha sebelum mengakhiri mata kuliah. Berat. Cepat deh, datang kulit dulu ke kalian. Sebelum mengakhiri mata pelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak usah. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.